Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang para pemirsa. Saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Berkaitan dengan aksi korporasi ya, akhir-akhir ini ada beberapa pemirsa, terutama beberapa nasabah MNC Sekuritas yang ada di Semarang, karena kebetulan saya ada kontrak kerjasama dengan MNC Sekuritas di Semarang, di mana kami bertugas mengedukasi seluruh nasabah yang ada di sana. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tapi karena banyak, mungkin banyak juga ya investor-investor yang belum memahami tentang aksi korporasi right issue. Nah, saya akan membahas tentang right issue saham Sanur Hasta Mitra atau dengan kode MINA, ya, di mana kode saham MINA ini akan melakukan right issue dan sudah berjalan, ini saat ini sedang berjalan. Dia akan melakukan sampai tanggal 29 ya, 29 Juli nanti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nasabah mendapatkan right issue itu, dan bagaimana kalau dia tidak punya sahamnya, dan bagaimana perdagangannya. Oke, jadi sederhana. Seperti diketahui, right issue adalah satu penambahan modal dengan menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu. Itu yang namanya right issue. Jadi, pemegang saham lama itu akan diberi kesempatan untuk membeli saham baru dengan harga yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ya. Nah, dalam kasus saham Mina ini, perusahaan memberi kesempatan pada pemegang saham lama yang mempunyai ya mempunyai dua saham akan mendapatkan satu saham baru. Ya, boleh membeli satu saham baru dengan harga itu penebusannya adalah harga Rp50 ya, harga pelaksanaan atau exercise itu Rp50. Sedangkan harga pasar saat ini, saya lihat saat ini adalah Rp88 ya. 8 di sini kalau saya ambil contoh ya, tadi saya rekam ini masih dengan harga Rp79 ya. Rp79. Oke. Nah, dengan harga itu mereka yang mempunyai saham lama itu boleh membeli saham baru lagi, tapi harganya 50, jadi di bawah harga pasar. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan hak itu? Adalah mereka yang telah mempunyai saham Mina ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 8 Juli yang lalu. Ya, 8 Juli 2025. Nah, mereka yang mempunyai saham Mina sampai tanggal 8 akan mendapatkan hak untuk membeli saham baru tadi dengan harga Rp50. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang telah mempunyai right itu, apakah dia mau nebus apa tidak, gitu kan? Kan tidak semuanya mau menebus, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Nah, itu mereka kalau misalnya akan menebus ya sudah, tinggal nebus saja. Itu ada masa periode di sini adalah 14 sampai 25. Silahkan ya melakukan penebusan. Sampai tanggal 29 Juli ya. Melakukan penebusannya Rp50 dan Anda akan mendapatkan saham baru. Itu dengan harga Rp50 walaupun di pasar saat ini sedang berjalan itu harganya sekitar saat ini Rp88. Jadi ada untung dong, ya kan? Nah, bagaimana misalnya alternatifnya Anda tidak ingin menebus saham itu? Anda bisa menjualnya di pasar. Di bursa itu ada fasilitas untuk penjualan itu. Anda klik akan ada pasar reguler, ada pasar tunai. Nah, Anda klik yang pasar tunai, itu akan muncul di situ. Dan Anda sebutkan aja sahamnya, misalnya sahamnya Mina, maka dikasih strip minus tambah R. Ya, jadi itu Mina R, Mina Right maksudnya.
Nah, di situ akan muncul jual beli, ya. Di ini nanti akan kita sampaikan, ini terjadi pada saat ini harga yang terjadi itu Rp27, Rp27, ya. Itu harga rate-nya yang terjadi di pasar. Bisa dijual? Bisa, ya. Itu mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu bahwa rate itu bisa dijual. Bisa, ya. Ada periode perdagangannya. Nah, kenapa harga 27 ini, itu historisnya, itu adalah harga pasar, ya, dikurangi dengan harga tembusnya. Jadi kalau harga pasarnya tadi 88 misalnya, ya mungkin terpaut Rp1 ya, dikurangi 50 kan 27. Itu yang terjadi. Nah, setelah Anda menjual right itu, maka Anda kehilangan hak untuk membeli kan, karena udah dijual. Anda tiba-tiba dapat uang tunai nih, Rp27, ya kan, dari hasil penjualan right tadi. Dengan demikian, hak itu sudah pindah kepada pembeli. Nah, selanjutnya pembeli right ini itu juga bisa ada alternatif, nebus atau jual, itu. Nah, nebus berarti dia harus nebus 50, 50 tambah 27, 87. Harga pasarnya 88, ya cuma ada untung Rp1 lah, ya. Nah, spekulasinya tetap ada. Jadi kalau misalnya nanti sampai tanggal 29 ya, 29 eh, 20 periode perdagangannya ya sampai tanggal 25, tanggal 25 Juli itu eh, katakanlah saham Mina ini naik sampai 100, ya. Yang beli tetap untung karena dia cuma punya pokok Rp50 plus 27 hasil pembelian right issue tadi. Jadi dengan 87 dia bisa jual saham dengan harga Rp100. Itu kalau naik, ya kalau naik. Jadi tetap aja ada spekulasinya di situ. Tapi kalau misalnya turun dan sampai turunnya itu di bawah 50 misalnya, Anda rugi dong, ya. Karena harga pasarnya Anda harus nebus dengan harga 50, padahal Anda sudah kalau misalnya harga nebus 50, harga pasarnya di bawah 50, itu rugi, ya. Ngapain mesti beli right, beli di saham aja harganya lebih murah, gitu. Jadi itulah mekanisme perdagangan right. Jadi right itu bisa dilakukan, ada alternatif kalau Anda mendapatkan right, Anda bisa eh, menebus menjadi saham atau Anda akan menjual hak Anda itu. Karena hak Anda itu diberi gratis oleh perusahaan. Nah, perdagangannya right itu hanya berlaku satu session, artinya sampai jam 12 saja. Ya. Setelah itu nggak ada lagi perdagangannya. Nah, itu berlaku pasar tunai, makanya TN kodenya. Begitu Anda menjual right itu hari ini, misalnya, ya ini sebelum jam 12, nanti sore uangnya udah masuk di RDF, ya di rekening eh, Anda semua, misalnya Anda yang memilikinya. Itu. Dengan demikian, si pembeli juga demikian. Begitu beli right hari ini, nanti siang harus bayar di pasar tunai. Jadi RDN-nya akan didebet ya oleh sekuritas hasil pembelian untuk pembelian right issue yang dibeli itu. Jadi itulah kenapa banyak yang bertanya karena mungkin belum pernah mempraktekkan. Dan silahkan ya, ini masih berlangsung. Misalnya Anda untuk membuktikan atau untuk pengalaman yang belum pernah beli right, maka silahkan beli. Ya, dan tapi hanya ada di sesi satu. Ya, kalau hari ini masih cukup, oke. Atau mungkin Anda bisa coba besok, masih bisa beli right-nya. Ya, saya selalu menganjurkan pada teman-teman investor, nasabah retail terutama, selalu mencoba, mencoba, dan mencoba jika ada aksi korporasi. Apakah itu right, apakah itu warrant, gitu. Atau apakah itu ada pembagian dividen, ada stock split misalnya. Anda coba-coba saja, ya supaya dengan percobaan itu Anda bisa paham, oh merasakan bagaimana stock split itu. Stock split itu saham yang ya kemarin terjadi ya 1 banding 10 misalnya. Itu cuan ya kemarin tuh. Itu satu lama Anda akan ditukar 10 baru. Itu namanya stock split, ya. Oke, jadi
Anda bisa bisa memanfaatkan semua aksi korporasi itu karena itu nanti akan berkaitan dengan, harga saham. Banyak sekali investor yang memanfaatkan aksi korporasi itu mendapatkan, cuan yang cukup lumayan ya dengan, memahami, aksi korporasi itu. Itu penjelasan saya mengenai red issue dan jangan sungkan Bapak Ibu untuk, komen dan juga, menanyakan ya, hal-hal yang memang perlu saya penjelasan saya. Jadi tugas saya adalah mengedukasi, masyarakat terutama, investor-investor retail. Apapun yang Anda tanyakan silakan komen, nanti akan saya ulas pada, YouTube saya berikutnya untuk mengulas apa yang, ditanyakan oleh para pemirsa. Demikian ulasan saya mengenai red issue. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.